Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di TVRI Sumatera Selatan. Kali ini Sumsel Menyapa sudah memasuki dialog interaktif dan hari ini kita akan membahas tentang bijaksana bermedsos jelang pilkada. Seperti yang kita ketahui saudara, kita sudah memasuki bulan-bulan mendekati pencoblosan pilkada 2024 dan pasti banyak sekali informasi yang berseliweran atau yang sering kita buat di medsos. Dan hari ini kita akan menggali-gali dengan salah satu influencer Kota Palembang. Hari ini sudah bersama kita Kak Indah Rizky Ariana SEMM, selaku influencer di Kota Palembang nih sering banget ya muncul halo. Mungkin di medsos pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Selamat siang Kak Indah. Selamat siang, apa kabarnya Rosa? Baik. Indah Rizky Ariani, bukan Indah Rizky Ariana. Oke, oh ya Rizky Ariani Kak ya. Yeah, that's fine. Oke, ini Kak Indah gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Tadi pagi saya baru selesai menghadiri seminar di tempat perkuliahan dan langsung hadir di sini pagi. Oke, karena Kak Indah ini selain influencer juga sekarang lagi lanjut studi Kak ya? Iya betul, sekarang lagi mengambil program studi S3. S3, ya, wah keren sekali. Ternyata memang Kak Indah ini sering sekali Kak Indah Rosa lihat juga di FYP TikTok. Ya. Karena Kak Indah ini selain menghibur juga di sosmed itu sering sering membagi edukasi juga seperti itu. Betul. Terus sering motivasi juga untuk lanjut kuliah gitu Iya, Kak ya? betul. Okay. Jadi menurut saya media sosial itu memang harus dimanfaatkan dengan baik, Rosa, seperti itu. Kalau dari Kak Indah sendiri, kapan nih Kak mulai bermedsos itu? Kalau kita bicara tentang latar belakang kenapa bisa menjadi seorang influencer atau selebgram, jadi berawal pada tahun 2018 saya yang waktu itu masih mengejar mimpi. Saat itu mimpinya adalah bisa berkeliling dunia. Kepengennya kemarin itu menginjak 50 negara sebelum usia 50 tahun. Kalau sekarang alhamdulillah sudah terlewati. Sudah terlewati? Iya, dan di tahun 2018 saya sempat keliling Eropa Timur. Dan pada saat itu sedang berada di sebuah negara kecil di Eropa yakni Andorra. Nah saat itu saya berbicara dengan bule dengan bahasa Palembang, ngolake. Iya itu Rosa salah satu konten yang Rosa lihat juga itu Kak. Iya betul. Jadi saat itu kan lagi marak sekali dengan koleksi batu aki ya. Iya. Nah saat itu ketemu dengan bule dan saya ngomong ke bulenya, oh nek kau nih awak lah tua, main ke batu aki, sholat, ngaji. Nah, seperti itu dan akhirnya konten tersebut ternyata viral gitu ya? Iya diviralkan oleh teman saya justru, yang mana teman saya ini justru sebelumnya adalah seorang selebgram. Nah, jadi dia yang viralkan terlebih dahulu, kemudian diambil oleh beberapa media sosial lainnya yang kemudian akhirnya menjadi terkenal di Indonesia. Nah sebelum viral itu apakah memang sering bermedsos seperti itu Kak? Ya, jadi memang media sosial itu saya gunakan untuk hal-hal menyimpan kenangan atau arsip kurang lebih seperti itu kan. Dan memang saya sudah sangat rajin sekali mengedukasi orang-orang yang ada di sekitar sana sekaligus juga menginformasikan tentang betapa indahnya dunia. Jadi waktu itu konsepnya masih senang-senangnya traveling, jadi sering membagikan hal-hal yang indah sekali di karena cuma mau bagi-bagi momen aja gitu kayak. Tadinya seperti itu dan ternyata kemudian menjadi viral dan ya sudah menjadi lahan atau mata pencaharian kalau sekarang. Nah tapi sebelumnya ada kepikiran nggak sih Kak pengen terkenal gitu? Nggak ada sama sekali. Jadi kalau ya? ditanya apakah pengen terkenal waktu itu tidak sebenarnya. Jadi memang belum ada dan tidak terpikiran sama sekali. Jadi memang kebetulan. Udah berarti memang medsos ini pengaruhnya besar sekali kayak gitu ya? Iya betul, jadi pengaruhnya sangat besar sekali. Tapi setelah viral, setelah terkenal di medsos gitu, ada perbedaan nggak sih Kak di kehidupan nyata? Ada, jadi kalau sekarang itu sepertinya kehidupan kita itu diatur oleh netizen Rosa dan yang jelas beberapa orang itu kadang-kadang menuntut kita untuk selalu tampil di media sosial. Kadang kalau misalnya setengah hari saja kita tidak bermuncul sudah jadi tanda tanya dan mereka menanyakan ini lagi ngapain nih Mbak Indah. Kadang-kadang mereka jadi judul sendiri tuh. Jadi kehidupan ini seperti benar-benar diatur oleh netizen dan kadang-kadang netizen yang menuntut kita untuk menjadi maha sempurna ya. Jadi kalau misalnya ketemu dengan netizen dalam kondisi lagi tidak bermake up atau bangun tidur hanya sekadar ke warung atau apa gitu. Kadang-kadang mereka, oh ini ternyata aslinya Indah Mujara itu seperti ini. Dan kadang-kadang ada beberapa kehidupan tuh yang kita ingin privacy untuk datang ke sebuah tempat. Kadang-kadang mungkin kita lagi kumpul dengan beberapa teman atau orang-orang yang kehidupannya itu privacy tidak ingin muncul di mana-mana. Nih beberapa orang tuh justru ngevideoin, kemudian mention dan menyebarkan di mana-mana. Jadi lumayan jauh berbeda. Dan apapun yang dilakukan itu selalu disoroti masyarakat karena memang inilah namanya resiko public figure ya, segala sesuatunya itu dilihat. Betul. Tapi melihat power dari medsos ini sendiri, Kakak ada keinginan nggak sih untuk membatasi diri di medsos sendiri? Tadinya seperti itu, sempat down dan sempat stres waktu itu, sempat diviralkan saya difitnah
ada sebuah permasalahan yang waktu itu menjadi perbincangan cukup hebat. Kemarin sempat pikiran, waduh kayaknya ini berhenti aja di media sosial. Tapi sejauh ini selagi saya merasa apa yang sudah saya bagikan adalah hal-hal yang bermanfaat dengan baik dan justru mengundang pahala jariah, akhirnya saya berpikiran untuk terus menggunakan media sosial selagi gitu ya betul, selagi memang membagikan konten-konten edukasi yang edukatif dan konten-konten yang positif. Oke, memang kalau misalkan tujuannya memang mulia gitu, harusnya sih kita dapat yang bagus juga seperti itu kayak. Nah, tapi kalau melihat medsos sekarang kayak gimana Kakak melihat perkembangan medsos terusnya di Kota Palembang mungkin ya. Cara netizen bermedsos itu sekarang gimana sih Kak di zaman sekarang? Oke, ada beberapa orang yang memang pintar menggunakan media sosial dengan bijak. Mereka bisa menyadur informasi-informasi yang ada di media sosial karena tidak semua informasi yang dibagikan oleh selebgram atau influencer itu benar. Tetapi masih banyak juga orang-orang atau pengguna media sosial atau pegiat media sosial yang tidak bisa memanfaatkan media sosial dengan baik. Yakni mereka termakan hoax. Kadang-kadang sudah jelas bahwa suatu berita ini adalah hoax tapi masih tetap saja dibagikan untuk yang menikmati. Dan kadang-kadang netizen itu tidak peduli benar atau salah, yang mereka butuhkan itu hanya tontonan. Karena pada zaman sekarang kan dunia benar-benar sudah berevolusi ya. Kalau zaman dulu kita selalu nonton TV, tapi kalau zaman sekarang ini handphone itu adalah sesuatu kebutuhan primer. Yang mana kalau bangun tidur bukan suami lagi yang dicari tapi handphone langsung dilihat ya. Sebelum tidur juga yang dilihat terlebih dahulu itu adalah handphone. Seperti itu. Jadi gadget itu benar-benar sesuatu hal yang menjadi kewajiban untuk diperhatikan saat ini. Oke, berarti memang medsos ini ada nilai positif, ada juga nilai negatifnya ya. Tergantung yang menggunakan medsos kayak. Nah, tapi kalau misalkan kita melihat sekarang lagi masa Pilkada 2024 kayak. Kemarin sih sering banyak sekali pemberitaan seperti itu kayak. Nah, ini menurut Kakak gimana nih harusnya netizen menanggapi atau isu-isu di Pilkada 2024 di medsos gitu Kak? Sebaiknya netizen itu berperilaku dengan bijak menggunakan media sosial. Seperti yang tadi sudah saya bilang bahwa kita harus pintar-pintar atau bijaksana menggunakan media sosial, jangan sampai tersadar dengan berita-berita hoax. Dan tentunya ada beberapa rambu atau peraturan yang memang harus dipatuhi oleh beberapa selebgram atau influencer. Jangan sampai Instagram ataupun platform lain seperti TikTok atau platform media sosial ini justru merugikan kita sendiri sebagai pengguna atau penggiat media sosial. Nah, sekarang kita berbicara tentang rambu-rambu nih Rosa. Tentu ada beberapa rambu-rambu yang harus diperhatikan. Rambu-rambu ini semacam bisa dikatakan mungkin pedoman bagi seorang selebgram atau influencer, seperti misalnya etika. Jadi seorang influencer atau selebgram itu memang harus memiliki etika dan norma sopan santun yang baik. Apalagi kita hidup di Indonesia, di mana Indonesia ini menjunjung tinggi sekali nilai kebudayaan. Jadi kental sekali dengan budaya timur yang sopan santun. Nah, jangan sampai kata-kata yang kita buat ataupun celotehan-celotehan yang dibuat oleh seorang influencer atau selebgram itu menyakiti hati orang lain. Nah, kemudian ada juga rambu-rambu lain yang memang harus diperhatikan, yakni hindari ujaran kebencian atau hoax. Seringkali seorang influencer itu tidak menggunakan media sosialnya dengan baik, yakni dengan cara menyebarkan hoax yang ada. Nah, oleh sebab itu ketika kita menerima berita, itu sebaiknya kita memang memperhatikan apakah berita tersebut adalah berita atau informasi yang akurat. Jangan sampai hoax ini justru kembali kita sebarkan. Kalau sudah tahu nih ini beritanya hoax, maka stop di kita atau kita justru menginformasikan kepada netizen kita bahwa berita ini adalah salah, seperti itu. Dan kemudian kita juga harus memperhatikan privasi terhadap kehidupan pribadi. Ada beberapa orang yang tidak suka diekspos di media sosial. Nah, oleh sebab itulah kalau kita berkaca dengan negara lain seperti Jepang, kenapa handphone atau iPhone yang diciptakan oleh negara Jepang itu selalu berbunyi ketika memvideokan atau merekod sesuatu atau memfotokan dari handphonenya, karena mereka memang memperhatikan sekali yang namanya privasi kehidupan. Nah, jangan sampai kita membuka data kemudian informasi pribadi orang lain sehingga orang lain merasa tidak nyaman dengan media sosial yang kita punya. Dan terakhir ya, kita harus bertanggung jawab atas konten yang sudah kita sebarkan. Jangan sampai konten yang sudah kita sebarkan ini menjadi masalah, kemudian menjadi juga bahan provokasi dari banyak orang seperti itu. Karena
sebagai public figure kita juga harus sadar bahwa apapun yang kita bagikan ke media sosial ini adalah sesuatu hal yang akan menjadi konsumsi publik. Publik akan memperdebatkan hal tersebut, termasuk juga kita akan menjadi bahan kritik dan kita harus siap. Oleh sebab itulah kita juga harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita bagikan di media sosial. Gitu. Oke, nah tapi kalau ngomongin tentang Pilkada 2024 ya Kak, kemarin kan sempat viral juga nih banyak netizen-netizen yang buat informasi dan menyebarkan luaskan seperti itu. Nah kalau Kakak sendiri dari influencer ketika melihat dari hal yang viral itu, apakah ikut juga membagikan atau seperti apa Kakak menanggapinya? Kalau saya melihat sesuatu hal atau berita yang viral, saya akan memperhatikan dulu apakah kira-kira berita ini penting untuk di-share atau tidak. Apabila berita tersebut adalah konten-konten yang positif, yang edukatif, yang kira-kira bermanfaat untuk orang lain, maka saya akan bagikan. Namun sebelumnya saya tentu akan harus memperhatikan terlebih dahulu apakah berita tersebut adalah informasi yang memang akurat. Karena ada banyak sekali hoax sekarang ini tuh yang timbul ya di media sosial yang kadang-kadang tidak bisa disaring dengan baik. Bicara tentang bagaimana mereka menggunakan media sosial dengan baik, saya seperti kemarin tuh sempat dapat juga cyberbullying yang dilakukan oleh netizen. Jadi saya membagikan sebuah konten, kemarin kan lagi hebohnya demo, demonstrasi kan kemarin kan, dan saya tahun 2020 pernah turun Rosa ke jalan untuk membagikan makanan kepada demonstran saat itu agar tidak terjadinya demo yang anarkis waktu itu pada RUU ya kalau tidak salah. Nah saat ini kan mereka sibuk sekali demonstrasi pilkada. Nah yang saya lakukan adalah menghimbau agar mereka bisa menggunakan atau bersuara itu tidak anarkis. Nah kemudian ada netizen saya yang berkata, wah ini pasti kubunya sebelah nih. Gitu. Iya, gitu netizen kan. tuh sering seperti itu kayak itu kan. Ini pasti pendukung, dan bahkan saya mendapat cyberbullying itu mengenai fisik. Saya dikatakan, oh ini muka kamu aneh banget sih gitu kan. Tapi yang saya lakukan adalah saya hanya tersenyum saja, kemudian saya membalas dengan kata-kata yang baik, dan kemudian berita-berita ini ya tidak saya angkat dengan jelas, maksudnya di media sosial saya apabila media ini tuh atau berita ini tuh tidak begitu penting seperti itu. Jadi memang harus dipilah-pilah mana yang kira-kira berita atau informasi penting untuk dibagikan di media sosial, mana yang tidak. Memang netizen ini sering out of the context kayak ya, orang lagi bahas itu maha benar. Betul, orang lagi bahas demo yang dibahas malah fisik kita seperti itu kayak cyberbullying. Nah tapi kalau melihat Pilkada 2024 ini, medsos ini juga sebagai media yang bagus juga kayak karena informasinya cepet banget nih kita dapet ya. Yes, betul. Karena bisa jadi positif, bisa jadi negatif juga. Tapi banyak juga netizen tuh yang akhirnya FOMO gitu ya Kak. Iya. Ikut-ikutan doang gitu ya. Betul. Itu gimana Kakak melihatnya? Nah itu dia tadi. Jadi netizen juga tidak semuanya pintar dan tidak semuanya juga bodoh. Maka daripada itulah sebagai netizen kita memang harus bijaksana ketika menerima informasi dan termasuk juga berkomentar. Jangan sampai komentar kita itu menjadi sesuatu yang menjadi perdebatan dan kemudian akhirnya kita menjadi public enemy. Seperti itu. Jadi ya benar-benar harus menggunakan media sosial dengan sangat bijak, Raza. Nah, kalau Kakak melihat sendiri di pemilu sekarang kayak di tahun 2024 ini menjelang Pilkada 2024, keadaan atau kondisi medsos kita nih sekarang gimana nih Kak menurut Kakak? Apakah sudah positif atau masih banyak yang negatifnya? Kalau kita berbicara tentang apakah sudah positif atau negatif, sebenarnya seimbang. Ada beberapa orang yang memang senangnya mengomentari negatif. Haters gonna be hate. Jadi seperti kata orang tuh ada buzzer sekarang ini ya yang memang didatangkan untuk menciptakan keributan atau menciptakan berita-berita yang tidak baik sehingga menjatuhkan salah satu paslon, katakanlah seperti itu. Dan ada juga tetapi masyarakat yang memang sudah pintar membaca situasi tersebut, kemudian berkomentar juga yang baik-baik. Jadi seimbang, ada yang bagus, ada yang positifnya, ada juga yang negatifnya. Kalau Kakak melihat sendiri gimana nih Kak? Kenapa sih ada orang yang berbeda seperti itu ya? Ada yang netizen yang sudah bisa dengan positif melihat suatu informasi, ada yang belum. Itu kenapa? Apakah kurang edukasi atau bagaimana Kak? Bisa jadi karena mereka juga memang kurang edukasi atau karena seringkali termakan hoax sehingga ketika melihat berita paslon nih, misalnya paslon A yang sedang mencalonkan diri, kemudian membacalah berita-berita yang negatif yang tidak dicari tahu dulu kebenarannya, kemudian mereka termakan dengan hoax yang akhirnya menciptakan paradigma berbeda di pikiran mereka dan biasanya sangat sulit sekali untuk diluruskan seperti itu. Tapi banyak juga kayak katanya kalau misalkan kita tidak menyuarakan sesuatu, katanya apatis seperti itu ya netizen. Jadi terkadang agak
salah atau benar gitu ya, netizen itu mau apa gitu ya. Jadi menurut Iya. kakak sebaiknya apakah netizen ini harus mengikuti yang viral-viral juga, ikut menyuarakan atau bagaimana Jadi Kak? sebenarnya semuanya memang serba salah. Ada cerita, saya lupa dari kisah apa begitu. Ada seseorang yang naik ke keledai, dia naik keledai itu dikatain bahwa wah ini tidak berperi kemanusiaan, kenapa Iya, kudanya oke. dinaikin. Istrinya yang dinaikin, wah ini suami yang kurang ajar nih. Kalau suaminya yang naik, wah ini istrinya yang kurang ajar. Jadi semuanya serba salah. Kadang-kadang kita bersuara salah, tidak bersuara juga salah. Jadi tetap disesuaikan dengan kondisi atau keadaan masing-masing. Kalau seperti saya, influencer atau selebgram yang memang hadir sebagai influencer edukatif yang selalu membagikan edukasi dan hal-hal positif di Instagram saya, tentu saya tidak ingin membuat atau membentuk sebuah provokasi di dalam Instagram saya yang akhirnya menjadi perdebatan dan keributan. Jadi kalau saya sendiri bersuara apa adanya dan saya tetap berusaha netral karena Netral. selain memang menjadi selebgram, menjadi influencer, saya juga memiliki latar belakang lain sebagai ketua PKK di salah satu kecamatan dan saya juga adalah istri seorang ASN di mana memang saya harus bersikap profesional dan netral dalam berpolitik. Ini seru banget kalau ngomongin tentang medsos ya, karena kalau Kak Indah ini sudah expert banget ya di medsos karena Iya. juga salah satu influencer. Tapi kita harus jeda dulu Kak. Oke, Dan siap. untuk pemirsa TVRI Sumatera Selatan jangan kemana-mana karena kami akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Kami menyadari perjuangan kami tak lagi mengangkat senjata, Daratnya turun gitu ya. melainkan tentang bagaimana meneruskan cita-cita bangsa, menciptakan generasi cerdas yang bermartabat. Kami yakin semua bisa dicapai. Berinovasi menjadi solusi. Karena masa depan bangsa ini diciptakan oleh apa yang dikerjakan hari ini, bukan esok hari. Kami sadar tak perlu menjadi yang hebat untuk membangun negeri ini, melainkan fokus mengembangkan kreativitas akan lebih berarti bagi yang menikmati. Terkadang realita tidak semudah yang dibayangkan. Kami tak pernah menyerah pada apa yang dihadapi, Setelah ini apakah ada pengolahan lebih lanjut lagi dari bukan sebatas informasi, tapi tentang bagaimana mengabarkan kebenaran hari ini untuk perubahan di masa depan. sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun juga tanggung jawab kita semua. Demikian kondisi terkini kami laporkan. Siapapun dan dari manapun kami, Kami tetap pemuda Indonesia. Menjelajahi eksotisme keindahan alam bumi Sriwijaya. Petualangan yang penuh makna. Keunikan budaya yang mempesona. Menikmati sajian kuliner tradisional yang kaya akan rasa. Pesona Indonesia. Setiap hari Selasa pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di TVRI Sumatera Selatan dan kita masih di dialog Sumsel Menyapa. Kalau tadi kita sudah membahas tentang bagaimana caranya bijaksana dalam bermedsos seperti itu Kak ya. Dan tadi juga sudah di-spill dikit
sama Kak Indah kalau sebenarnya kita harus cukup netral gitu ya, apalagi Kak Indah Yes. sebagai salah satu Istri ASN gitu ya. Nah ini kalau Kakak ingin menyampaikan sesuatu kepada netizen, apakah netizen ini harus juga bersikap netral atau bagaimana Kak? Oke, kebebasan berpendapat itu merupakan hak fundamental bagi seluruh warga ya, masyarakat khususnya. Sekarang ini kan media sosial itu memang fungsinya sudah beralih fungsi, bukan hanya sebagai tempat kita mengarsipkan kenangan dan sebagainya. Jadi ada bagusnya kebebasan berpendapat yang kita gunakan di media sosial ini tetap datang dengan tanggung jawab yang baik. Jadi apapun yang sudah kita bicarakan atau apapun yang sudah kita tulis, kita posting di media sosial, itu sebaiknya kita sudah sadar untuk mempertanggungjawabkannya bagaimana. Jadi gunakan media sosial dengan baik dan bijaksana. Oke, nah tapi Roza juga sedikit penasaran nih Kak, selain jadi influencer, Kak Indah ini sebagai apa nih Kak di luar kegiatan sebagai influencer? Oke, ada berbagai macam kegiatan. Kalau bicara tentang kegiatan, kalau Juwong Palembang tuh banyak gawe. Banyak Roza. gawe. Iya. Segala hal itu kebetulan saya lakukan. Sebagai seorang ibu yang memiliki 3 orang anak, tentu saya selalu membagikan edukasi berupa parenting kepada netizen saya. Dan kemudian saya juga sedang berkuliah lagi, jadi ada seperti kata Roza tadi, ada motivasi-motivasi bagi orang lain itu agar mau atau berkeinginan untuk kuliah dan sekolah lagi, bahwa menjadi wanita itu cantik saja tidak cukup. Tidak cukup. Yes, betul. Kemudian ada beberapa kegiatan lainnya sebagai ketua PKK di salah satu kecamatan Kota Palembang, tentu saya harus terjun ke masyarakat, dan ada beberapa kegiatan sosial juga yang saya buat, seperti ada kegiatan wadah sedekah saya untuk menyantuni beberapa warga yang membutuhkan dengan dana pribadi kami, dan kemudian saya juga menggerakkan netizen saya untuk ikut membantu khususnya bagi kaum-kaum disabilitas. Dan kemarin saya baru bukan dipanggil tapi diundang untuk menerima penghargaan di Kemensos RI di Jakarta. Ya, karena saat itu saya sangat concern sekali terhadap kaum-kaum yang disabilitas seperti ini. Dan kemudian ada juga kegiatan lainnya seperti menjadi narasumber. Hari ini saya tampil di TVRI, besok ada podcast saya menjadi narasumber dengan tema UMKM. Kemudian besoknya lagi saya akan menjadi narasumber juga talk show, dan terakhir di minggu ini akan ditutup dengan kegiatan kejuaraan nembak nasional. Jadi saya juga merupakan mantan atlet tembak yang sudah vakum cukup lama. Keren sekali. Belasan tahun yang lalu, dan kemudian mau masuk lagi ke dunia nembak ini, jadi lumayan aktif lagi untuk latihan nembak setiap seminggu sekali. Kemudian untuk persiapan nantinya ada kejuaraan nasional tembak dan sertifikasi senjata. Dan Kak Indah ikut? Yes, ikut insya Allah. Wah keren sekali. Ini Kak Indah ini kegiatannya positif sekali ya. Iya. Dan memang harapannya memang harus lebih banyak lagi influencer yang menyebarkan positif gitu ya. Betul Roza, karena menurut saya media sosial itu hanya ada 2. Kalau tidak dosa jariah yang kita sebarkan, ya berarti pahala jariah. Jadi tergantung dengan bagaimana kalian memilih jalannya seperti itu. Nah tapi kalau tanggapan Kakak, kan banyak juga influencer ini bukan hanya yang positif-positif saja seperti itu Kak ya, karena banyak juga kegiatan influencer yang mungkin apakah itu mengedukasi atau tidak. Nah tapi kalau Kakak melihat influencer saat ini, khususnya di Kota Palembang gimana nih Kak? Apakah memang sudah memberikan edukasi semua atau bagaimana? Kebanyakan dari mereka itu sudah menggunakan media sosial yang baik, tapi ada juga beberapa influencer itu yang tidak menggunakan media sosialnya dengan baik, seperti justru menyebarkan hoax, kemudian menyebarkan fitnah. Ada juga yang kerjanya itu selalu menjelek-jelekan orang lain, tapi saya tidak peduli karena kita tidak bertanggung jawab dengan apa yang orang lakukan, tetapi kita bertanggung jawab dengan atas apa yang kita lakukan dan apa yang kita torehkan atau kita tuliskan di media sosial kita. Jadi saya tidak peduli dengan influencer atau influencer lainnya. Namun sejauh ini saya melihat lingkungan media sosial influencer itu sudah cukup baik. Saya memiliki beberapa teman juga yang walaupun kita berbeda suara atau beberapa orang tuh yang memang sudah sangat jelas sekali bukan abu-abu, mereka memihak hitam ataupun putih, tetapi tetap kondusif. Di antara kami itu tidak saling ribut, dan kami juga tetap menjaga media sosial kami agar tidak terjadi keributan atau provokasi di media sosial. Oke, karena memang netizen ini cukup mudah untuk diarahkan seperti itu kayak takutnya kalau kita sebagai influencer mengarahkannya tidak baik, nanti netizen juga ikutan seperti itu. Karena memang netizen itu sangat gampang sekali mempercayai apa yang dikatakan oleh influencer. Oke, betul sekali kata Kak Indah, karena memang media sosial itu ada 2 ya. Entah itu menjadi dosa jariah atau menjadi pahala jariah. Oke deh, nah sekarang Roza pengen dengar nih Kak, harapan Kak Indah di musim Pilkada 2024 ini bagaimana agar nantinya netizen ini dapat
lebih bijak lagi menggunakan media sosial di masa pilkada? Oke, kalau harapan berarti ada dua sisi yang akan saya komentari. Yang pertama, harapan saya kepada teman-teman selebgram ataupun influencer untuk terus menciptakan lingkungan yang kondusif di dalam media sosial, menyebarkan informasi-informasi yang bermanfaat, menyebarkan hal-hal yang baik, mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat juga ketika membuka Instagram kita, itu banyak sekali hal-hal bermanfaat yang bisa mereka terima, seperti itu. Jadi selebgram atau media sosial tersebut tidak hanya dimanfaatkan sebagai ajang mencari uang atau ajang sensasi bagi selebgram. Dan satu lagi, saya juga berharap sekali kepada netizen agar dapat menggunakan media sosialnya dengan baik, kemudian bijaksana dalam menerima, menyerap informasi, juga menyebarkan informasi yang disebarkan oleh seorang selebgram atau influencer. Seperti yang tadi sudah saya katakan pada Roza, bahwa tidak semua berita atau informasi yang disebarkan oleh selebgram atau influencer itu benar. Jadi tetap harus bisa memilah-milih, jangan sampai termakan hoax yang pada akhirnya nanti merugikan diri sendiri. Ingat bahwa media sosial itu kita bertanggung jawab dengan apa yang kita ketik, bukan apa yang orang lain ketik. Seperti itu harapannya. Masih ngomongin tentang harapan Kak Indah tadi, kalau kita jangan sampai menyebarkan hoax gitu Kak ya. Nah, tapi ada nggak sih saran untuk netizen agar dia tidak termakan hoax? Gitu? Untuk memilah-milah gitu. Carilah orang-orang yang memang capable dalam berbicara. Jangan sampai kita harus tahu dulu nih, kalau misalnya kita ingin mencoba tempat makanan yang enak, maka carilah orang-orang yang memang pakar di bidangnya. Jangan sampai salah seperti itu. Jadi kita memang harus tahu apakah orang tersebut adalah orang yang capable untuk berbicara atau memiliki kapabilitas yang baik ketika mereka mengungkapkan suatu pendapat. Dan tentu saja kita memang harus research lagi. Kita memang harus mencari tahu tentang berita tersebut, jangan sampai termakan hoax. Dan ada beberapa media sosial yang memang bagus untuk kita baca atau kita pelajari, tetapi ada juga media sosial gosip yang kerjanya itu adalah membuat gosip dan sebagainya. Jadi memang kita yang harus bijaksana untuk mencari berita tersebut. Kita sebagai netizen juga harus pintar-pintar dalam mencari informasi ya. Biar tidak termakan hoax juga ya. Mungkin terakhir ini Kak Indah, closing statement dari Kak Indah agar netizen atau pemirsa TVRI Sumatera Selatan ini bisa menerapkan etika dalam bermedia sosial bagaimana Kak di Pilkada 2024 ini? Seperti moto yang selalu saya sampaikan di akhir atau closing statement di mana saja, bahwa saya ingin menjadi orang yang bermanfaat. Jadilah orang yang bermanfaat sekalipun menyingkirkan debu. Jadi ketika Anda menerima informasi atau berita hoax, maka stop di tangan Anda, jangan sampai disebarkan lagi, dan jadikan media sosial tersebut menjadi ajang untuk mencari pahala jariah. Hidup ini hanya sebentar. Hidup ini hanya sebentar. Terima kasih sekali Kak Indah. Karena hari ini banyak sekali insight yang Roza dapatkan sebagai netizen juga Kak, agar bisa menggunakan media sosial lebih bijaksana lagi. Deh. Pemirsa Sumatera Selatan, terima kasih sudah menyaksikan Dialog Sumsel Menyapa hari ini. Terus saksikan Sumsel Menyapa setiap hari Senin sampai hari Jumat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Akhir kata, saya Roza Holila pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.